CIMM Bantul Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dimanapun Anda berada, yang saat ini bergabung dengan diskusi online yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Setelah kemarin kita bertemu untuk membahas tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala keluarga, maka pada sesi ini saya ingin membicarakan atau menyampaikan tentang berbagai hal berkaitan dengan kepribadian beliau, kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang guru. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui dari sejarah pergerakan yang mungkin sudah teman-teman baca semuanya, awal berdirinya Muhammadiyah itu memang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan didukung oleh sekelompok anak-anak muda Kauman. Anak-anak muda Kauman itulah yang kemudian menjadi murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya mereka itu adalah teman bermain masa kecilnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, sahabat-sahabatnya. Namun karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada masa mudanya itu sudah pernah menempuh perjalanan ke Mekah, sehingga begitu pulang dia mendapat gelar sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dia menjadi seorang ulama, maka teman-temannya itu akhirnya menjadi muridnya. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada berapa orang, 6 atau 8 orang itu yang menjadi murid di awal gerakan Muhammadiyah ini, sebenarnya diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesuatu yang tidak instan. Jadi salah satu ciri dari kepribadian seorang Ahmad Dahlan sebagai seorang guru adalah beliau itu tidak mengajarkan sesuatu itu secara instan. Ada prinsip, ada konsep tafsir amali, ada prinsip tafsir gerakan yang kemudian menjadi ciri khas dari pemikiran ataupun metode yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga termasuk salah satu metode yang dipergunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam benar-benar membumikan Al-Quran. Mungkin teman-teman juga paham bahwa, ingat bahwa ada satu banyak sekali peristiwa ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar dan kemudian dipertanyakan oleh murid-muridnya, kenapa kok hanya itu-itu saja yang diajarkan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengupas 2 surat yang menjadi salah satu dasar gerakan dari Muhammadiyah, dasar pemikiran dari seorang Ahmad Dahlan ketika beliau kemudian mendirikan Muhammadiyah, dan bagaimana kemudian beliau membumikan atau menerjemahkan ayat-ayat Quran itu dalam berbagai gerakan Muhammadiyah yang dipimpinnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah surat Al-Ma'un. Mungkin teman-teman semuanya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Itu adalah satu surat yang sangat terkenal yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, sampai murid-muridnya itu selalu bertanya, kenapa kok Kiai itu mengajarkan surat Al-Ma'un secara terus-menerus, tidak berulang, berganti-ganti begitu. Surat Al-Ma'un itu diajarkan selama kurang lebih 3 bulan. Bayangkan teman-teman semuanya, 3 bulan seorang kiai itu mengajarkan tentang satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ma'un. Sampai kemudian ketika dalam sebuah pertemuan itu Kiai Dahlan mengatakan, bagaimana, apakah apa yang kemudian saya ajarkan, surat Al-Ma'un, apakah kalian sudah mengetahuinya? Sudah Kiai, kami sudah menghafalnya, kami sudah mempraktekannya di dalam sholat sehari-hari. Tapi tetap saja itu diulang-ulang oleh Kiai sampai 3 bulan. Akhirnya kemudian si
murid-muridnya itu bertanya, kenapa kok Kiai itu mengajarkan surat Al-Maun sampai sekian lama. Kemudian Kiai menyampaikan begini, apakah kamu tuh sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh surat Al-Maun itu sendiri? Apa sih isinya? Yang pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai pada sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi itu isi dari surat Al-Maun yang selalu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian diperintahkanlah para muridnya itu, untuk sekarang kamu harus mempraktekkan surat Al-Maun itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Maun itu, dengan pergilah kamu ke banyak tempat gitu ya. Kalau kemarin itu istilahnya yang disuruh pergi itu ke alun-alun atau ke lapangan atau kemana begitu, dimana di sana murid-muridnya itu diminta untuk menemukan orang-orang miskin. Mereka diminta untuk mengajak pulang orang-orang miskin tersebut, dimandikan, diberi pakaian dengan baik, diberi makanan. Nah, itulah yang kemudian menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan salah satu dari pengejawantahan ataupun salah satu dari aplikasi dari surat Al-Maun itu yang harus dilakukan. Nah, dari situlah kemudian muncullah apa yang disebut dengan di Muhammadiyah itu ada rumah miskin. Rumah miskin itu yang pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau mendirikan Muhammadiyah. Itu adalah memang untuk menampung orang-orang miskin ataupun orang-orang yang ditemukan di alun-alun atau di tempat-tempat manapun yang dia memang tidak punya rumah dan sangat miskin. Itu ditempatkan di rumah miskin. Kemudian itu pula lah yang menginspirasi Muhammadiyah untuk kemudian mendirikan banyak rumah yatim, ya kan? Jadi dan itu pula juga Al-Maun ini yang kemudian dikenal dengan teologi Al-Maun ini, yang kemudian dipakai oleh Kiai Suja untuk kemudian mencetuskan beberapa hal atau beberapa program yang berkaitan dengan bagaimana kita itu bisa menolong orang-orang. Yang pertama mendirikan poliklinik ataupun PKO, yang kedua rumah miskin, dan yang ketiga rumah yatim. Dan itu adalah salah satu gerakan ataupun gerakan yang memang kemudian mewarnai dari Muhammadiyah berdasarkan dari pemikiran seorang Ahmad Dahlan. Nah, itu yang pertama dari surat Al-Maun. Kemudian surat apa yang kedua yang kemudian selalu diajarkan berulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, yang intinya itu adalah untuk membuat mereka itu memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua adalah surat Wal Asri atau Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi itu adalah surat kedua yang selalu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan surat, kalau kita tahu bahwa surat Wal Asri ini atau Al Asr ini diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan jauh sebelum beliau itu mendirikan Muhammadiyah, karena dia butuh waktu 8 bulan untuk mengajarkan surat ini kepada murid-muridnya. 8 bulan. Nah, apa sih yang kemudian diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengajarkan surat Wal Asri ini adalah bagaimana kita itu bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemudian meningkatkan amal ibadah kita, untuk kemudian meningkatkan ilmu kita, karena bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beragama itu harus ada ilmunya. Kemudian bagaimana kemudian meningkatkan kualitas akhlak kita untuk bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, teman-teman semuanya, surat Wal Asri inilah yang kemudian menginspirasi seorang Ahmad Dahlan mendirikan pengajian yang diberi nama Pengajian Wal Asri. Pengajian Wal Asri itu isinya apa, teman-teman semuanya? Isinya adalah buruh-buruh batik yang apabila itu setelah sore hari
mereka tidak punya pekerjaan karena pekerjaan mereka sudah selesai, dan mereka itu kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan. Sehingga akhirnya Kiai Dahlan mengumpulkan mereka para buruh batik ini untuk kemudian diajari dengan berbagai macam hal di dalam sebuah kelompok yang diberi nama pengajian wal asri. Nah, ini memang yang menjadi salah satu salah satu cikal bakal dari berdirinya Aisyah pada waktu itu, karena memang berdirinya pengajian wal asri ini diinisiasi juga oleh Nyai Ahmad Dahlan. Kemudian apalagi yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan untuk mengaplikasikan wal asri ini, apalagi untuk memanfaatkan waktu. Beliau itu dengan istrinya, dengan Nyai Ahmad Dahlan, mendirikan sekolah yang bernama Mahribi. Sekolah Mahribi ini adalah apa? Isinya adalah buruh-buruh batik yang sudah tua, yang memang mereka itu kalau malam punya waktu yang cukup luang, sehingga memang akhirnya Al-Mahribi ini menjadi sebuah pengajian yang diinisiasi oleh Nyai Ahmad Dahlan dan Kiai Ahmad Dahlan, tetapi dalam implementasinya itu dilaksanakan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman semuanya, 2 ayat atau 2 surat yang memang kemudian mendasari gerak langkah Muhammadiyah, surat Al-Maun dan surat Al-Asr, inilah yang kemudian kita sebut dengan tafsir gerakan ataupun tafsir amali yang menjadi ciri khas dari seorang Ahmad Dahlan. Beliau memang benar-benar ingin bagaimana bisa membumikan Al-Quran, kemudian bagaimana Al-Quran itu tidak hanya bisa dibaca dan dihafalkan, tapi bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini kemudian bisa diamalkan. Nah, inilah yang menjadi salah satu kepribadian seorang Ahmad Dahlan sebagai seorang guru. Beliau tidak hanya sekedar mengajar murid-muridnya untuk bisa menghafalkan atau bisa melaksanakan secara dari sisi ibadahnya, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai muamalah di dalam ayat-ayat tersebut itu bisa diamalkan oleh murid-muridnya. Nah, teman-teman semuanya, tafsir amali ini yang kemudian atau tafsir gerakan inilah yang kemudian menjadi ciri khas Muhammadiyah. Dalam pergerakan selanjutnya, bagaimana kiprah Muhammadiyah di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia ta'awun, perta'awunan gitu ya, melakukan ta'awun sosial, itu semuanya itu terinspirasi di dalam Al-Quran yang dicoba untuk diterjemahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan penerusnya saat ini melalui gerakan Muhammadiyah. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah ciri khas ataupun kepribadian seorang Ahmad Dahlan sebagai seorang guru yang beliau itu menerapkan tafsir gerakan di dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.